bersama kita. Shit, semangat. Mau turun ya Pak, ntar lagi ya? Iya, kita mau dapat THR, jadi harus semangat begitu. Udah lama Pak. Balik lagi bersama gue Juresmo dan Dimas. cuek banget. Dimas. Aneh banget. Iya, gitu dong. Kita akan mengundang wanita lagi, Dim. Di mana? Balik lagi bersama kita Oh di mana? iya. Balik lagi bersama kita di Sabi Lisuki. Kita akan mengundang siapa Dim di sini? Kali ini kita kedatangan seorang wanita. Seorang Wanita cantik dari dunia konten kreator, Pak. Yang sekarang lagi melanglang buana di dunia musik. Lebih tepatnya DJ ya, Pak. Tahu DJ, Pak? Dis apa? Disc jockey. Disc jockey. Iya. Gitu. Siapa ini kira-kira siapa? Oke, langsung aja kita panggilkan. Siapa dia? Firsa Bila. Iya, Firsa. Firsa Bila, Firsa Sabila. Gitu. Sabi kali sokin. Gitu. Masuk ya? Itu, Pak. Kok nggak ada bridgingan kayak gitu? Gimana sih? Apa kabar nih kalian nih? Wah, lo yang nanya. Iya, nggak apa-apa. Baik ya, baik ya. Puasa ya? Puasa. Puasa ya, alhamdulillah. Jadi dari looks-nya aja kayaknya puasa banget gitu ya. Banget Ramadan ya Karim. Artinya apa sih, Pak? Tapi saya suka Pak sama dia, Pak. Kenapa tuh? Cakep, suaranya bagus, lagu-lagunya sih suka, Pak. Apalagi yang kemarin tuh. Tak perlu khawatir ku hanya. Salah dong. Oh, beda ya? Bukan. Itu Firsa Bersari ya. Itu beda. biasanya Oh, ini berakar, Pak. Bukan. Kon beringin loh gitu. Apa kabarnya Firsa? alhamdulillah standar manusia general pada umumnya aja. Standar, nggak bore up berarti. Belum. Coba dong bore up. Hah? Oh, enggak. Oh iya. Sibuk apa? Sibuk apa ya? Akhir-akhir ini selama bulan Ramadan ini menyibukkan diri untuk isolasi supaya dihindari dari setan-setan. Mendekatkan Gitu. diri pada Tuhan lah ya. Iya mendekatkan diri pada Tuhan. Ya begitu aja ya. Emang Tuhannya di mana sih? Wah, di sini. Oh, di sini. Di Ya. sini. Itu, Pak. Kan enggak kelihatan kita, Pak. Oh, gitu ya. Di sini. Kan ada ke dunia gelap. Jadi susah mendekatkan gitu. Iya. Kadang Firsa Bila itu maunya dikenal sebagai kreator apa sih? Sebenarnya emang lahir sebagai creator sih. Lahirnya sebagai creator. Ngapain kreator? Ngapain sih kreator? Standar aja, misalnya kayak mandi lumpur gitu ya di TikTok. Streamer itu. Iya. Streamer itu ya? Dapat gift biasanya buaya gitu kan, dapat giftnya begitu sih. Wah, Standar lumpur aja. sih. Lebih ke coklat, Pak. Coklat bumi itu. Ya biasa kalau konten-konten ya kalau dulu-dulu sama lah kayak yang lo lakukan sekarang sebagai host. Oh iya. Muka lu anjing banget. Kalau kata Sisil so asik. Memang kamu gak kenal? Kenal tapi kakaknya isolasi. Ya pokoknya yang nge-host kayak kalian terus bikin konten biasa lah, bergimik-gimikan yang dinikmati oleh masyarakat Indonesia pada umumnya gitu. Itu kan yang kalian suka itu gimmick kan, yang kalian suka drama kan kalian suka. Percuma sih ngeluarin karya, nyanyi, nge-DJ, bikin mixtape gak mungkin didengar. Gak mungkin. Kalian cuma suka apa? Cuak dan cuak sih. Suka gini gitu doang. Gue juga bikin lagi. Gue DJ Pak gimmick. Oh, lu DJ juga? Apa tuh? Gimana tuh? Oh, begini dong gue. Kayak Gue playlist padahal. oh. DJ ada dunia gimmicknya kan? Iya, DJ Spotify gitu maksudnya. Iya. Ada DJ. biasanya omongannya gitu Pak. DJ Tete juga Ya. ada. Oh, DJ Tete dibilangnya tetenya doang Pak, padahal gak bisa mainnya gitu. Iya. Yang dipencet? Yang dipencet lo. Gitu. Wah, saya yang dipencet. Yang dipencet lo sampai nyawer biasa kayak gitu. Oh, gitu. Karena kan DJ tuh kalau misalkan mainnya playlist atau mixtape gitu, DJ-nya tuh flooring kadang-kadang, apalagi kalau cewek. Flooring tuh artinya bisa kemana-mana ya, bisa ke tamu atau bisa ke MC atau ke siapapun. Ya udah menghibur atau mengentertain sampai akhirnya bisa mendapatkan pundi-pundi dunia malam. Oh, warawiri gitu kali Pak. Iya. Tapi berarti Firsa ini kan awalnya dari konten kreator ya. Nah, terus gue mau tahu kenapa lu tiba-tiba bisa terjun ke dunia musik juga nih. Itu gimana awalnya tuh? Sebenarnya
mau itu musik ataupun dunia, kan ibaratnya kita bisa nyebut digital creator itu baru di era-era sekarang kan. Ketika eranya udah 4.0. Sebenarnya gue lebih duluan musik dari dulu kayak gitu. Cuma bedanya dulu lebih ke offline, tapi ke TV juga pernah dulu. Emang pure nyanyi sebenarnya. Dan dulu tuh gue nyanyinya lagu-lagu romantic ballad gitu loh, lagu-lagu yang contohnya kayak dulu tuh kiblat gue Agnes. Agnes Mo. Kemarin kasus tuh. Bukan dong. Beda ya? Itu Dandi. Beda ya. Kalau Agnes Mo ke Junes Mo udah deket. Iya. Iya juga ya. Agnes Mo ke Dandi gimana, Pak? Jadi ya begitulah, dulu emang karirnya dimulai dari nyanyi. Emang punya ibaratnya bisa menjadi vokalis itu udah gift dari yang di atas. Oke, bakat ya. Bakat. Berarti awalnya malah justru dari musik dulu loh. Dari musik. Nyanyi dulu ya. Jadi dapat darah dari keluarga. Kalau dari bokap itu lebih ke musik. Kalau dari nyokap lebih ke film. Oh, oke. Jadi nyeninya adalah lumayan. Gitu guys. Awah aja lu lapar. Bapak ada darah seni nggak Pak dari orang? Seni apa? Saya sih ada. Apa tuh? Seni lukis. Seni lukis saya. Saya rada bisa ngegambar dikit, Pak. Gambar apa? Walau halus ya Pak. Tulang ikan, Pak. Yang ada dagingnya ada ya. Emang konsepnya begitu. Abstrak ya? Abstrak saya. Jago banget saya. Abstrak tapi nggak ada artinya. Jago banget, Pak. Banyak tuh yang kayak gitu sekarang. Banyak ya? Nggak ada artinya. Nggak Gak ada ada. artinya. Tapi emang sebenarnya abstrak itu ada artinya nggak sih? Ada dong. Ada. Tapi jangan tanya saya lah ya. Saya kan seni musik. Gitu. Tapi kan tadi bilangnya romantik balet. Ballet. Balet apa tuh? Ballet lebih ke dance ya. Kalau ballet Nari tuh Pak. Balet. Romantik. Kayak Agnes Mo. Agnes Mo Kan ada tinggi itu. ya dulu Nyanyi justru gue tuh lebih kayak jadi tuh karena dulu itu punya ketahuan bakat dari SD nih nyanyi. Terus tiba-tiba ya udah ikutlah kegiatan-kegiatan di sekolah yang emang ujung-ujungnya untuk lomba gitu. Nah akhirnya gue jadi serius tuh latihan. Akhirnya coach vokal gue menjadikan suara gue tinggi jadi suaranya yang tipenya festival. Kayak mau ikut ajang-ajang nasional gitu-gitu. Jadi dulu tuh festival apa ya warnanya tuh kayak Agnes Mo. Mungkin zaman sekarang Mahalini gitu-gitu ya. Yang kayak gitu. Ziva gitu. Ziva. Yara, Yodra. Iya. Semuanya dong. Iya. Ya tipe itulah. Berarti sekarang udah nggak bisa lagi nyanyi kayak gitu. Bisa, cuman kayaknya dengan ngelihat warna dan persona gue yang sekarang ini, kalau menuju ke romantic ballad kayaknya nggak ada galau-galaunya sih gue. Kayaknya nggak cocok sih gitu. Itu harus mendalami ya. Iya, kalau dulu memang gue masih yang kalem banget, cewek banget, terus kayak anak yang tersakiti banget gitu, tapi baik-baik gitu. Sekarang kayak gimana? Tersakiti parah. Harusnya lebih galau ya Pak. Iya, Lebih dapet ya kalau tersakiti parah tersakiti loh. orang ya. Kalau sekarang, Jadi thumbnail nanti emang. kalau sekarang galaunya lebih depresif. Oh, karena Depresi. hidup lah ya. Karena roda kehidupan. Jadi gitu Pak namanya juga gitu. Karena lu juga waktu itu sempet kan lo waktu yang nge-WA gue, deketin gue, nge-follow gue di IG, terus follow back, abis itu lu nelfon gue, sleep call malam-malam, besokannya nggak tahu dia kemana. Bagus sih jadiin Pak ini ya. Ini beneran tapi Pak? Oh. Saya udah nyimak. Gua ketemu dia aja pas diundang dia loh, Bos. Oh iya ya. Yang mana? Yang Video pacar klip, lo video di klip. ini di Blok M. Yang kita minum bareng kan? Nah itu abis itu lu pulang kemana? Katanya mau bareng gue. Bapak lu deh. Tapi ngomong-ngomong soal bokap lu nih Nes ya. Kan Apa jadi bokap Firsa kan berarti kan udah rilis. Udah masuk dunia musik duluan. Nah sampai saat ini gue mau tahu berapa karya yang udah lu rilis. Karya gue, bukan bokapnya ya? Bukan? Dari bokapnya ke gue nih? Iya oke siap. Bokap gua karya banyak sudah full pintu. Karyanya. Iya, Kontrakan. mainnya, Iya. Ya kan lu masterpiece ya nih? Oh iya. Karya bokap lu ya kan? Nah. Kalau karya gue? Karya lu? Karya, aduh kalau bilang karya tuh bingung ya karena karya kan luas banget ya. Betul. Cuman kalau yang mendekati musik, mungkin ada single juga. Single. Punya single ada lah di Spotify juga. Dulu gue pernah rilis lagu ballad parah mampus, judulnya Untuk Bahagiamu. Wah lu melihat gue yang sekarang atau kayak konten-konten gue yang sekarang-sekarang ini,
terus lu lihat video klip gue yang lagu pertama gue itu jauh banget men. Jauh ya. Berarti lu ngeliatnya sekarang, ih alay banget lu gitu. Enggak sih. Kalau ngejudge gue Ada berbeda dia. Iya. Tapi kadang ada yang kayak gitu sih, Iya Pak. kan? Kadang nyesel gitu, anjir kenapa gue dulu gini ya, gitu kan, ada kan. Pasti Kayak. kalau buat alay banget. Karena kan banyak Pak, kalau yang gue lihat nih di dunia musik tuh kayak siapa ya, contohnya beberapa penyanyi nih yang dulunya galau, melo-melo kan, sekarang akhirnya dia keluar dari label, nunjukin jati dirinya tuh. banyak. Kan? Tapi kalau gue justru sejujurnya karya gue yang pertama itu gue nggak meledak juga, biasa-biasa aja. Tapi itu memang karya yang pure dari hati gue gitu loh, gue keluarin. Dan dari dulu memang gue seneng nyanyi sekaligus bikin lagunya dan liriknya. Jadi daripada kebuang, terus gue pengen banget lagu ini rilis karena sesuai dengan momen yang gue rasain waktu itu, peristiwanya sama. Kira gue bilang lah udah rilis aja yuk, nggak apa-apa lah mau itu gede atau enggak, yang penting dari hati keluarin. Gitu. Tapi lumayan gede apa gimana? Enggak, biasa aja. Enggak apa-apa kan. Ya emang enggak bangsa, emang enggak ada Itu yang kan mau sebuah denger. karya tapi kan, walaupun gak ditonton orang Pak. Iya kan? Pacarannya nggak mau diturunin dikit Pak? Rada nggak enak Pak yang nanti Pak. Aurat ya? Bukan, itu ada yang gitu. Maaf apa rada gede Pak. Ya gimana? Tapi dari lagu yang udah lu apa sih namanya? Rilis. Rilis. Lagu apa yang paling berkesan buat lu tuh? Lagu yang mana gitu? Lagu lu banyak. Sampai yang mana begitu? Ngomong sama abah-abah ya. Babe-babe gue ini. Shit. Yang mana gitu? Tapi gimana? Lagu yang mana nih bang? Lu macam-macam bae lu nanya gue gak tau dah. Apa yang tadi lagu paling berkesan? Yang pertama dah iya. Yang itu? Iya. Yang paling berkesan banget. Yang ketiga dah. Apa tuh? Ada, gue baru rilis juga tapi tahun lalu kalau nggak salah sih seingat gue. Judulnya Do Me Now. Nah buat yang belum tahu nih, langsung aja. Oh enggak ada. Wah lama ya, lama ya. Enggak ada berarti, belum disiapin. Maaf. Dengan gitu. Belum disiapin. Oh, Duminau. Do Me Now. Apa? Maknanya apa? Ewe aku sekarang. Wah, astagfirullahaladzim. Ya Kari. Ngewe apa sih? Oh, ngewe tuh apa ya, Pak? Wedang Pak. Ngewedang jahe, Ngewedang. iya. Ngewedang. Anget-anget gitu kan. Pas hujan enak tuh. Mana? Utang aja, Pak. Iya. Itu dari judulnya sih artinya seperti itu, arti dari English ke Indonesia ditranslate seperti itu sebenarnya. Cuman maknanya tuh lebih kayak ke gue punya pasangan. Gue punya pasangan, tapi pasangan gue kayak nggak full heart ke gue, nggak all out mencintai atau menyayangi gue. Dan di videonya kelihatannya depresif banget. Kenapa? Karena traumanya gue atau siapapun perempuan yang ada yang merasakannya. Jadi seorang perempuan ini, sosok ini udah ngerasain depresi, trauma yang besar, dan dia tuh kurang mendapatkan kasih sayang dan takut akan kehilangan. Jadi ketika udah punya satu cowok nih, terutama yang di video klip, jadi dia tuh kayak ibaratnya nggak bisa lah ngelepasin cowok ini. Jadi kayak ya lo lakuin apapun ke gue sekarang deh gitu. Bucin kali Pak. Bucin parah itu berarti ya. Itu maknanya menurut gue dalam, kenapa? Karena depresif banget di situ. Nyawa dari lagu itu menunjukkan bahwa ini perempuan ini cukup depresif dan butuh hati yang benar-benar tulus dan bisa menerima dia apa adanya kayak gitu. Dalam itu Pak. Tapi bukan berarti itu lagu untuk kayak cinta-cintaan doang ya. Itu meaningnya bisa banyak banget. Banyak sebenarnya. Luas Pasangan. ya. Iya. Selain ke pasangan, ke siapapun itu. Tapi itu sebenarnya lagu yang emang gue rilisnya itu karena untuk brand, sebuah brand. Gitu. Enggak. Makanya bermakna nih. Oh iya. Karena dia rilis dapat uang. Gitu ya Pak. Enggak. Tapi memang karena brand, kenapa jadi harusnya video klipnya dan cara apa ya, publishingnya pun juga nggak sesuai harapan gue gitu. Karena gue mengikuti brand. Jadi video klip dan lain-lain kreatifnya itu gue ngikuti manajemennya aja. Bukan gue yang ngasih gitu loh. Gitu. Kecuali lirik sama lagunya ya. Brand apa yang menggalau kayak gitu? Apa ya? Minuman. Oh, judi nggak mungkin sih Pak. Judi online masa lagi begitu galau. Ada. Masa gue pakai BH ada angka-angkanya gitu kan nggak mungkin ya.
Terus galau lagi ya. Anjing aneh banget. Aduh. Nanti liriknya ada rungkatnya, ya, ada lossnya. Sambil aku pamana Zeus, gak mungkin kan? Gak mungkin kan? Samber langsung itu. Tapi selama Firsa bilang ke DJ, ada pengalaman paling seru gak? Seru. Nah, sekarang udah gak nyanyi kan, DJ kan? DJ. Nyanyi sih dibilang nyanyi masih sih masih. Masih tapi Karena gue nge-DJ sambil nyanyi. oh iya juga, tapi kan juga ya. nggak full. Nggak full sih nggak, tapi mungkin bisa dibilang, biasanya kan kalau orang nge-DJ itu ada live PA atau kayak MC-nya gitu kan. Nah kalau gue dalam satu deck gue sendiri ya gue sambil live PA. Gitu. Kayak yang ini Pak, yang DJ TikTok cewek itu. Wah, Dimatiin dia pantun dulu. Oh iya iya. Udah kan Iya, iya, kayak iya, MC iya, tuh. iya, 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 kayak iya. gitu. Maksud saya. Volume dikecilin. Iya. di bayangan lu gue kayak gitu ya. Iya. Lo kan satu ini kan. Lu sendiri. Boleh tuh buat konten Ramadan ya, kita nggak main-main offline. Boleh. Di kamar aja Oh begitu kan. benar. Bisa Pak. Tapi versi culture gitu ya. Bisa. Bisa goblok gitu. Kalau hal seru gue bingung sih, apa aja tuh gue bingung ya. Paling seru banget gitu. Dulu gue pernah, jadi kan kalau sekarang itu gue lebih kayak main idealis ya. Rata-rata kalau di Jakarta Selatan tuh ya udah. Di Jaksel itu biasanya klub-klub mau main yang lagunya top 40 pun, terutama di Jakarta Selatan itu masih ada idealisnya kadang-kadang gitu. Nah gue tuh kadang kalau misalkan lagi main di Jaksel, gue keluarin idealisnya gue juga ketika gue main reguler gitu. Gue keluarin idealisnya, cuman ya dulu tuh sebelum gue nyampe sini gue sempet genre gue tuh dubstep. Kalian tau dubstep gak? Dubstep. Tahu nggak dubstep? Dubstep. Saya kurang tahu Pak. Saya kurang paham sih Pak. Kayak lu tahu pernah, Saya emang kagak tahu jenis. Saya marawis Pak. Ya, udah dung. Pak saya Pak. Marawis nih begini ya, Marawis ya. Begini. Bangsat. Ini dulu sebelum Marawis itu. Iya, nontonnya. ya di hijrah. Iya. Alhamdulillah. Abis rehab nih, pulang rehab ya. Pulang rehab. Rehab agama, iya. Ada rem agama ya? Ada. Ya dulu gue dubstep nih. Dubstep itu kalau Skrillex lo pasti tahu. Relax. Itu Relax. paling tahu. umum tuh di dunia DJ ya. Apalagi dubstep. Jadi dubstep tuh lagu-lagu kenceng. Kalau gue dulu lebih kayak lagu-lagu metal yang gue suka. Gue combine atau gue remix jadi lagu elektronik gitu. Elektro. Jadi gue base itu lagu-lagu metal. Tahu gak elektronik apa? Elektronik DJ. Maksudnya kan DJ itu kan EDM, electronic dance music kan. Gitu Pak. Misalkan ngerti sih Pak. Kan Marawis juga ada yang. EDM itu panjangannya electronic dance music. Oh. Gitu. Jadi DJ itu musik-musik elektronik sebenarnya, meaningnya ya. Jadi dulu tuh gue dubstep banget. Jadi yang emang kalau misalkan gue nge-DJ, gue harus banget headbang lah segala macam. Nah waktu itu gue lagi main acaranya anak-anak kolektifan aja yang emang anak-anak yang kita kenal aja datang. Tapi itu sekitar ada 30 orang lebih, 50-an kalau nggak salah. Terus gue main dubstep, live session 1 jam gitu, gue main dubstep. Terus orang-orang tuh kayak langsung pada ngerasa euforianya banget, headbang sampai parah banget, sampai akhirnya yoi. Itu copot pala-palanya. Gue inget banget waktu itu gue lagi main di set lagunya Slipknot yang Duality, gue remix ke lagu Plain Jane tapi versi dubstep. Nah gue mix ke sana, terus gue lagi main gini-gini, sadar gitu kan. Di depan gue ada cowok gitu, teman-teman gue kayaknya megang botol Captain Morgan, sorry ya, botol CM. Kapten Subasa. Terus dia sambil headbang gitu gini-gini, akhirnya botolnya pecah gitu di pelipis gue, di sini robek. Dan itu gue pas lagi main gue nggak sadar, pas gue kelar main gue baru sadar, oh ini. Oh dia saking masuk ke dalam ini. Iya, musiknya. iya. Bawa banget tuh Pak. Gitu. Itu di zaman-zaman gue belum ngambil gigs di mana-mana, jadi gue cuman main online atau sama kolektifan aja gitu. Nah akhirnya sekarang gue mulai mau ngambil gigs dari 2021 sih. Gitu. Saya nggak ngerti sih Pak, kayak gitu. Saya ngerti Marawis gitu-gitu Pak. Kayak Kalau saya Marawis gigsnya apa aja tuh? saya cover lagu BMTH Pak. Yang mana? Yang Drown, Bring Me to Jannah. Jai, amin ya Allah, masya Allah. Who will fix me now? Ini dari lo nge-DJ
pasangan sih. Pasangan apa nih? Gue pasangan banyak di hidup gue, semua serba pasangan. Pasangan hidup. Pasangan hidup. Pacar lah, Pacar. pacar. Oh pacar, ngomong dong kalau pacar tuh ngomong. Pacar. Biar kebagian yang kanan. Harusnya yang kiri doang. Pacar ada. Ada pacar. Pacarnya? Apa? Mau yang kayak gimana? Ada berapa pacar? Yang kehitung satu. Satu, yang gak kehitung. Gak tau lah orang gak kehitung. Iya juga ya. Ada. Berondong. Damn ya, oh my god damn. Emang setua apa bisa sampai di mana? Bangsat. Bener dong. Iya. Pacaran brodok, emang setua apa? Iya benar. Enggak, standar lah. Iya dibilang berondong tapi juga kelakuannya dia atau behaviornya dia seumuran kita juga. Kita lo aja kali. Dia seumuran pacar lo kali. Gue pengen ngomong kasar tapi kayak lagi puasa gini, gue takut ya. Iyalah. Nggak usah lah ya. Astagfirullah dulu. Boleh. Astagfirullah, Masya Allah. Tapi satu doang pacarnya. Satu, kemarin 3. Nah itu Pak. Cuman Cewek yang juga. Atu udah gue putusin, yang Atu kemarin ketangkep, yang ini yang lebih fresh Ketangkep? lagi. Pak munduran itu katanya Pak. Oh munduran. Munduran. Pacarnya ganti. Wah bukan dong, aduh. Pacarnya ketangkep pak. Pacarnya Ketangkep. diputusin yang gara-gara ketangkep. Ganti berarti. Oh Dandi. Iya. Oh ini pacar Dandi. Iya. Ah itu kan dia. Jadi saya mau klarifikasi ya. Oke, klarifikasi. Untuk yang kemarin itu, kasus yang kemarin itu saya nggak nyuruh-nyuruh untuk videoin enggak. Enggak, saya nggak ikut-ikutan untuk nyerang-nyerang juga enggak. Gitu. Emang bener-bener kreator kan pak? Iya. Gimiknya Iya, dapat Pak. Emang kenapa nggak lu lempar bangsa? Gue mikir lagi lempar kayak jokesnya. Gue mikir nih orang mana punchline-nya anjing. Kata gue. Tapi ini tadi pembuktian Pak. Tadi kan dia bilang seni, dapat darah seni kan dari nyokapnya lebih ke apa? Film, acting berarti kan Ya. bagus. Actingnya bagus Pak. Acting bagus. Bagus. Emang dunia ini ada yang masih ada yang asli ya? Oh, Di nggak. dunia ini kayaknya udah fake semua ya? Fake semua, Pak. Drama semua nggak sih? Taksi fake. Ih, Fake taksi. itu udah lama tuh. Oh udah lama ya? Belum ada di sini. Di sini belum ada ya? Nah kita bikin gimana Pak? Iya lagi. Habis lebaran kali. Tahu sebaran. Ngomong-ngomongin soal fake taksi nih. Nah, Menurut Firsa tuh tipe pasangan yang ideal tuh Lu yang kayak gitu. benerin dulu dah. Tadi ngomong-ngomong bapak lu. Sekarang ngomong Biar kertas. menurut lu tuh pasangan yang ideal menurut lu nih gimana? Pasangan yang ideal. Nah, Laki-laki. pasti. Tapi cewek juga oke sih. Boleh. Cuman kalau cewek tuh gue nggak bisa pacaran. Gimana tuh? Gue suka laki-laki, Mm-mm. tapi gue juga interest sama perempuan. Tapi gue nggak bisa serius atau pacaran. Jadi gue bisa nih kalau misalkan gue lagi main nge-DJ gitu ya, atau misalkan gue lagi scrolling IG terus gue ngeliat cewek tuh kayak impressive gitu. Kayak ini hot banget ya, cantik banget ya, manis banget, lucu gitu-gitu. Gue banyak loh teman-teman yang itu cewek juga. Oh iya, Iya. boleh. Gue ajak nih semua lu. Jangan semuanya juga ledes gua. Mesti ngegunting-guntingin dulu. Kan cewek. Ya gunting-gunting dulu kan. Puasa Vira. Aduh. Firsha. Nah pokoknya cewek juga menarik tapi nggak bisa dipacarin. Jadi kalau pasangannya ideal adalah bukan soal gender ataupun ini bukan berarti gue LGBT enggak ya, gitu gue normal. Iya. Tapi yang ideal itu pasti yang punya daya juang, bener gak? Bener juang. Karena kalau lu mau lihat mantan-mantan gua, dibilang ganteng banget juga biasa-biasa aja rata-rata. Ya yang ganteng mah ada, tapi itu relatif lah ya. Iya. Tapi yang terpenting adalah satu cara komunikasi. Ya, kedua punya daya juang. Mau melarat-melaratnya lo atau mau setajir-tajirnya lo kalau bukan dari darah daging lo sendiri, kok darah daging sih? Dari keringat lo sendiri atau dari usaha lo sendiri, gue kurang sih. Effort lah gitu ya. Daya juang siapanya daya baterai sih pak. Hebat. Gak ada, maksudnya usahanya Pak. Usahanya. Gitu. Usaha. Usaha. Karena juga Iya. kan masalahnya gue itu tipikal perempuan atau cewek yang emang aktif banget gitu loh. Aktif dalam hal apa?
Gua ngangong. Ya banyak hal kan. Kegiatan. Organisasi Iya. bisa. Organisasi. Aktif organisasi. Aktif kerja sih. Kerja. Anaknya suka banget kerja, suka banget melakukan aktivitas apapun itu dalam satu hari, gak bisa diem gitu. Entah antara gue bikin ini, bikin itu. Nah kalau misalkan gue punya pasangan yang mageran, lalak lolo, pangak pongo, nggak ngapa-ngapain, ngandelin duit orang tua, ya gue kayaknya enggak deh gitu. Kecuali misalnya ada cowok nih deketin gue anak privilege gitu ya, misalnya nyokap bokapnya kayak raya. Terus datengin gue dengan diri dia yang nggak punya apa-apa, terus dia kayak kita bikin sesuatu yuk, ntar aku modalin atau apa kita sharing bareng-bareng, itu masih oke. Oh, Bukan iya, berarti gue minta di invest ya, enggak. Iya. Gitu. Daripada yang kayak banget terus ntar datang ke gue show off doang, big mouth tapi nggak ada apa-apanya, nggak ada akalnya kan kayak. Terus enaknya lagi ya. Iya, itu gue anjing nggak banget. kayak gitu. Itu bakal gue injek-injek sih sering Parah sih banget. orang-orang kayak gitu. Iya. Tapi yang privilege itu nginjek-nginjek malah. Biasanya. Iya biasanya cowok kayak Iya, gitu iya, ya. iya, karena mereka ngerasa lebih tinggi, Pak. Iya, soalnya Itu. nginjeknya nginjek beneran loh, Pak. Nah, tapi itu yang baru bebas dari narkoba nggak mau diajak balikan. Ke situ ya tiba-tiba pertanyaannya. Nah, dari situ ya. Tahu ya? Bangsat. Apa sih, Pak? Iya. Lu kan gue pernah lihat di FVP tuh lu live bareng kan. Iya, bareng sama dia. Ya dulu mah zaman-zaman masih berhubungan, pasti activity dia sama gue pasti bareng-bareng. Oh iya pasti. Kayak dia ngonten apa, gue ngonten apa, terus nanti adalah di waktu kita ya udah live bareng atau yang kayak pas dia lagi ada perform apa lagi show gitu ya ntar gue ngikut ada kontennya juga pasti kayak gitu. Karena sadar sesama pasangan kita di dunia kreatif ya udah kita saling bantu. Betul. Dulu dia Saling kerja support. bareng, kerja Iya, bareng. iya, iya. Pakai bar. Gitu ya. Cuak gitu. Anjing jelek banget. Kale ya. Aduh, Iya, rumah iya, sebelah hati-hati ada booster habis episode ini anjing dites lagi gua bangsat. Baru ada yang kena lagi di sini. Gue baru tahu mantannya ya. Iya, kok lu gimana sih? Kira emang biasa aja. Itu Siapa? tahun kapan? 2020 ke 21 tuh. Udah cukup lama. Oh baru Baru ya? berarti sama yang ini baru juga ya? Baru. Setahun Aduh. Ah, itu dia, itu tuh. Ada Apa hal tuh? di balik hal. Nah, Gitu. Gimana? Ini harus dijelasin. Lah dia mancing ya, Pak. Udah Dia ngomong ada hal ya. mancing. Iya. Mantan saya aja tidak tahu. Gimana? Mantan saya tidak tahu. Kan waktu itu dia di dalam. Heeh. Nah, akhirnya saya makin menemukan siapa diri saya dan siapa yang Oh. memang harus saya pertahankan dan tidak. Gitu. Oh, cewek lah, Pak. Cewek pada umumnya lah, Pak. Woman banget sih. Iya, Pak. Ya siapa sih yang Jadi yang pasti di dalam lu ada selingan di luar. bukan selingan, Make up. bukan backup juga. Jahat banget kesannya lu backup. Ya Anjir. terus apa? Sedangkan lu dia masih pacaran lu kan. Kalau gue Tiba-tiba lu melihatnya, menemukan. gue melihatnya sih siapa orang yang berada di samping gue dan emang bener-bener bisa nemenin gue plus membimbing gue karena waktu itu gue lost banget, banget. Dan dari pihak sananya pun juga ngomong sih ke gue kayak ini semua keputusan ada di tangan kamu mau melakukan hal apapun itu di luar sana, aku terserah. Dia bilang kayak gitu. Karena aku nggak bisa apa-apa gitu. Aku Ya, di sel gitu ya. bukan di sel. Oh, di rehab gitu ya. Iya, kayak gitu. Ya lu bayangin 1 tahun terus nggak ada kepastian, terus juga kayak nggak ada kabar yang jelas setiap harinya. Sementara gue juga ada kena bully juga, kena head comment juga, dikejar sana sini. Jadi kayak ya gimana? Berarti beban juga tuh buat lu ya? Banget sih, cukup mengganggu aktivitas. Tapi harus dihadapi dan akhirnya terlewatkan juga dan aku Sekarang happy. makin rusak. Baru pengen gue tepuk tanganin, baru tuh endingnya bagus tuh gitu kan. Nggak jadi. Itu closing. Apa udah closing aja? Udah. Oh kalau ngabuburit kayak gini. Oh, gitu. Singkat ya. Ya udah nih gue mau main ini di Alfa. Oh, ya udah. Main ini. Oke, dia jadi. Iya. Oke, Udah jam please. 11 ya gue main ya. Mas, Oh, gue udah. main jam 11 ya. Ya, udah makasih ya. Ya. Assalamualaikum.